Bab ke-27. Di kamar Galena, saat sedang membantu Galena mengemasi bukunya untuk pindahan, sedangkan Galena mengemasi baju dan perskin caranya. "Kak, pindahnya bisa besok aja nggak?" ucap Galena dengan lemah. Dari tadi gadis itu terus mengatakan jika ingin pindahan besok saja. "Sika, besok sekolah," ucap Dava yang sudah mulai tidak bisa sabar mendengarkan pertanyaan gadis itu dari tadi. "Kan pulangnya bisa," ucap Galena masih berusaha membujuk Dava. "Ada tugas OSCS," jawab Dava. "Gue besok pindahan sendiri dah," katanya meyakinkan Dava. "Besok lo bersihin taman belakang. Capeknya mau double?" tanya Dava menatap serius ke Galena. "Yah, ya udah deh sekarang aja." Pasrahnya kembali mengemasi barang-barangnya. Beberapa jam kemudian, mereka sudah selesai mengemasi barang-barangnya. Jam sekarang sudah menunjukkan jam 2 siang. Mereka belum ada makan siang sama sekali. Sebenarnya Mama Sera tadi sudah memanggil mereka untuk makan siang bersama keluarga yang lainnya, tapi karena nanggung tinggal sedikit lagi, jadinya mereka berdua bilangnya nanti dulu. Yang kelihatannya sedikit malas sama saja memang banyak waktu. Dan untuk keluarga Galena yang lain seperti Oma dan Opanya dari pihak Papa Hendra, mereka akan pulang ke Amerika di keesokan harinya. Sedangkan keluarganya dari pihak Mama Sera sudah pulang tadi sekitar jam 10-an. Keluarga Mama Sera tinggalnya di Jogja, karena kakak Galena asli orang Jogja dan neneknya yang asli orang Cain diboyong ke Jogja oleh sang kakek. "Akhirnya selesai juga," ucap Galena merebahkan tubuhnya di kasur. "Ida, gue kenceng banget rasanya. Pumping dulu atau makan dulu ya?" Lirihnya yang masih bisa didengar oleh Dava, karena pemuda itu sedang duduk di pinggiran kasur sembari bermain ponselnya. "Gue haus," kata Dava. "Pintar di segala aspek, termasuk pelajaran biologi." Ia pernah mendengar dan membaca, jika ASI yang sudah penuh di payudara tidak segera dikeluarkan rasanya akan terasa sakit. Namun ia tak mengira jika Galena bisa mendesis kesakitan sampai seperti ini. Tak lama Galena menyelesaikan pumpingnya, ia segera membenahi bajunya dan menoleh ke arah belakang sembari menyodorkan tabung gelas berisi air milikinya kepada Dava. "Minum," katanya menyerahkan ASI itu. Dava dengan senang hati menerimanya dan segera meminum ASI milik istrinya itu. "Gue lapar, mau turun, mau ikut nggak?" tanya Galena membereskan alat pumpingnya. Jawab Dava singkat. Mereka berdua turun ke arah dapur dan melewati ruang keluarga yang tampak ramai. "Wih, Pak Sutri baru-baru aja turun," ucap Leo menggoda Galena dan Dava. "Apa sih bang? Kayaknya lo nggak bisa lihat gue hidup tenang dikit napa?" kesal Galena. Abang sepupunya yang satu itu memang sangat suka menggodanya. "Bisa aja sih, tapi kasih gue ponakan," ujar Leo menaiki turunkan alisnya dengan jahil. Galena yang mendengar perkataan dari Leo merasa kesal dan malu secara bersamaan. "Ih, apa sih bang?" kesalnya. "Hahaha, mukanya nggak usah merah gitu dong," tawa Leo dan mengundang tawa para keluarganya. "Bang Al, lihat Bang Al nakal," adunya kepada Oldrick, kakak dari Leo. "Nggak usah dijahili terus, atau fasilitasmu dicabut," anjocam Oldrick kepada Leo. "Dasar tukang ngadu," ucap Leo menatap Galena kesal. Daripada fasilitasnya dicabut oleh abnya itu, ia memilih ngalah dengan Galena. "Biarin ulik," ucapnya sembari memeletkan lidahnya dengan senang. "Lihat Dav kelakuan bini lo harus ekstra sabar," ucap Leo kepada Dava. "Udah ayo kak, nggak usah didengerin omongan Bang Au," ucapnya menarik Dava menuju dapur. Galena kali ini akan masak karena makan siangnya sudah habis semua, terpaksa ia akan memasak dahulu. "Sering gitu?" tanya Dava menatap Galena lekat. "Bang Leo?" tanya Galena menoleh ke arah Dava dan dianggukinya. "Iya, dia jahil banget, heran deh,"
Ucapnya cemberut, dan Dava menganggukkan kepalanya paham. Tampaknya hubungan mereka terjalin erat walaupun berjauhan. Mau masak apa? Tanya Dava datar. Apa ya? Nasi goreng aja lah. Jawabnya sedikit berpikir. Dava dengan sigap membantu Galena mengupas kulit bawang putih dan bawang merah. Tak lupa memotong-motong topping yang akan dimasukkan ke dalam nasi goreng itu. Sebenarnya Galena sudah menyuruh Dava untuk duduk saja. Namun pemuda itu kekeh ingin membantunya. Tak lama nasi gorengnya sudah jadi. Galena langsung meletakkannya di dalam satu wadah dan membawanya ke meja makan. Galena dengan semangat mengambilkan nasi goreng itu ke dalam piring Dava. Ia sangat ingin pemuda itu merasakan masakannya yang enak. Ia tujuannya ingin pamer sebenarnya jika masakannya enak. Cepetan dicoba. Ucap Galena antusias menunggu Dava menyendikkan makanannya ke dalam mulut. Gimana? Enak kan? Ujarnya dengan bangga. Lumayan. Jawabnya dengan datar. Tidak ada raut wajah antusias sama sekali. Sika, harusnya bilang enak dong. Kesal Galena. Udah makan. Suruh Dava menatap Galena. Ya Dava, walaupun sudah menikah tapi raut wajah dan cara bicaranya ke Galena memang masih datar. Walaupun terkadang terdengar lebih lembut sih, namun ya bagaimana lagi emang dasarnya dari lahir sudah lempeng begitu. Sini piringnya. Ucap Dava. Gak mau. Lo nggak bilang enak masakan gue. Ujar Galena menatap Dava penuh permusuhan. Haf, iya anak sini. Akhirnya Dava lebih memilih mengalah saja daripada tidak diberi makan oleh istri kecilnya itu. Benar kata Liu tadi, sepertinya ia harus banyak bersabar menghadapi Galena. Dan sebenarnya, ia tidak terlalu suka makan masakan orang lain selain bundanya. Termasuk saat makan di kantin atau restoran ia pasti akan memilih-milih makanan yang menurutnya sudah pas di lidahnya. Dan untuk masakan Galena ini sebenarnya sangat amat diterima oleh lidahnya, namun ia tidak terbiasa memuji makanan yang dibuat orang selain bundanya. Jadi, jika ia bilang lumayan berarti enak. Mereka makan dengan tenang hingga masakan yang dibuat Galena itu habis tak tersisa. Setelah makan mereka berkumpul dengan para keluarga dan berbincang-bincang hangat. Dava juga ikut berbincang-bincang dengan para lelaki. Ia mendapatkan banyak wejangan dan nasihat dari mertua dan opa mertuanya itu. Tak terasa waktu berlalu, jam sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Dava dan Galena sudah berada di teras mansion bersama keluarganya yang mengantar kepergian pasutri baru itu hingga teras mansion saja. Sering-sering main ke sini ya sayang. Ucap Mama Sera sembari memeluk Galena. Iya mah. Jaga diri baik-baik, jangan nakal, jangan bikin suamimu pusing. Kata papanya. Iya aku nggak nakal kok. Ucapnya cemberut dikatain nakal. Ia mulai menyalami dan berpelukan dengan keluarganya yang lain. Nanti main ke Amerika bareng suamimu ya sayang. Ucap Oma Galena. Iya Oma, kapan-kapan. Kini Galena giliran berpamitan dengan abang tengilnya itu. Ia sengaja berpamitan dengan Leo paling terakhir, karena pemuda itu sangat tengil. Jangan lupa buatin gue ponakan yang banyak. Ucap Liu jahil. Plak. Abang pikirannya ponakan mulu. Kesal Galena menggeplak lengan Leo. Aduh, ya nggak apa-apa dong. Mama sama papa juga pasti mau cucu, iya nggak? Ujar Leo sembari menoleh ke para keluarganya meminta persetujuan. Iya dong. Ucap mereka ikut menggoda Galena. Sedangkan Dava yang melihat itu hanya memasang wajah datarnya saja. Namun jika dilihat dengan teliti, telinga pemuda itu memerah. Ya udah nanti aku buatin. Bonus up hari ini, semoga suka.